Ekonomi negara adidaya Amerika Serikat, saat ini, tengah dibayangi adanya huru-hara utang yang tinggi, yang bahkan, dikhawatirkan akan mengalami gagal bayar, atau default. Hampir seluruh industri pasar keuangan, di negeri Paman Sam itu, memegang surat utang Amerika Serikat. Jika mereka tidak mendapatkan pembayaran bunga utang, yang seharusnya dibayarkan, oleh pemerintah Amerika Serikat, maka, akan menimbulkan persoalan seperti kebangkrutan. Tidak ingin hal itu terjadi, pemerintah Amerika Serikat, belajar konsep ekonomi kerakyatan dari Indonesia. Hal itu diungkapkan, oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan, untuk diaplikasikan di negara adidaya, yang dikenal kapitalis itu. Erick Thohir menilai, penerapan ekonomi kerakyatan di Amerika, ditandai dengan pemanfaatan produk, yang dihasilkan pelaku UMKM, atau Small Medium Enterprise, atau SME, oleh pemerintah negara setempat. Dia mencontohkan, Joe Biden yang memesan hamburger, yang diproduksi oleh usaha keluarganya sendiri. Erick pun mengklaim, Amerika belajar terhadap Indonesia, terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Pasalnya, sektor bisnis mikro ini, menjadi tulang punggung perekonomian nasional, lantaran, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusinya, terhadap produk domestik bruto, atau PDB yang mencapai di atas 61% pada 2020. Artinya, apa Amerika pun belajar sama Indonesia, di tanah air, pemerintah menargetkan kontribusi UMKM, terhadap PDB meningkat 65% pada 2024. Pada 2022 lalu, usaha menengah itu, mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja, dan menghimpun 60,4% dari total investasi di Indonesia. Lantaran, kontribusi besar, Erick meminta perusahaan plat merah, tetap menjadikan UMKM, sebagai mitra bisnis. Tujuannya, agar ekonomi kerakyatan tetap stabil, dan berkembang maju. Di setelah perang BUMN, yang merupakan sepertiga, ekonomi Indonesia, harus patut dijaga bersama-sama. Indonesia sudah menuju ke arah yang benar. Indonesia merupakan negara berkembang, yang sedang gencar-gencarnya, membangun perekonomian, dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, oleh pemerintah. Langkah itu, seolah tak terganggu, meski dunia sedang dilanda pandemi, hingga mengguncang perekonomian, di sebagian negara besar, Indonesia masih berdiri kokoh, bahkan, ketika dunia terancam resesi, pasca pandemi sekalipun. Sampai-sampai perkiraan terbaru, Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkapkan, bahwa, ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid, di tengah perlambatan global. Ini adalah fakta di lapangan, bahwa kita merupakan salah satu negara teraman, dari ancaman krisis global. Jokowi mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, kita akan mampu sejajar, dengan negara maju lainnya. Itu semua, bukanlah hanya sebatas mimpi, semua tampak begitu nyata di tangan seorang Jokowi. Dunia melihat, bahwa kita berada di tangan pemimpin yang benar, serta, mempunyai integritas tinggi, dalam memimpin. Mereka yakin, kita bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru, dunia. Sebagai bangsa satu negara yang besar, kita harus maju, bersama pemimpin untuk membangun bangsa, dan negeri ini. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!